Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri. Saya berasal dari Provinsi Riau, tepatnya di Kota Duri. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi materi yang terdiri dari unsur, senyawa, dan campuran. Itu unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Unsur dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama itu unsur logam. Contoh unsur logam dalam kehidupan kita sehari-hari adalah yang pertama ada emas. Emas berfungsi sebagai perhiasan dan campuran pada komponen listrik berkualitas tinggi dan juga campuran pada pembuatan koil. Terus ada besi. Besi berfungsi sebagai campuran dengan karbon yang menghasilkan baja. Selanjutnya ada tembaga. Tembaga banyak digunakan pada kabel listrik, perhiasan, dan juga pengolahan. Yang kedua itu unsur non-logam. Contoh unsur non-logam di sekitar kita adalah yang pertama ada fluor atau fluorid. Fluorid berfungsi sebagai pendingin kulkas dan AC. Selanjutnya itu brom. Brom berfungsi sebagai obat penenang dan film fotografi. Terakhir ada iodium. Iodium berfungsi sebagai antiseptik luka dan campuran pada pembuatan garam dapur. Termasuk yang ketiga yaitu unsur semilogam atau metaloid. Contoh penggunaan unsur metaloid ini dalam kehidupan kita. Yang pertama itu ada silikon. Silikon biasa digunakan dalam pembuatan alat pemotong dan pengampelasan. Yang kedua itu ada germanium. Pada suhu rendah, germanium berfungsi sebagai isolator, sedangkan pada suhu tinggi, germanium berfungsi sebagai konduktor. Oke, kita masuk ke klasifikasi materi yang kedua yaitu senyawa. Senyawa merupakan gabungan beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Beberapa contoh senyawa dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu air, glukosa, karbon dioksida, karbon monoksida, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke klasifikasi materi yang ketiga yaitu campuran. Campuran merupakan suatu materi yang tersusun dari dua zat tetapi masih mempunyai sifat asalnya. Campuran terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu campuran homogen, yang kedua itu campuran. Nah, yang pertama itu adalah campuran homogen. Jadi campuran homogen ini adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang ada di dalamnya atau zat-zat kimia. Contoh dari campuran homogen ini seperti yang kedua itu adalah campuran heterogen. So, campuran heterogen itu adalah campuran yang tidak tercampur secara sempurna sehingga kita dapat mengenali zat-zat penyebabnya. Contoh dari campuran heterogen ini adalah campuran dari air dan pasir, bubur kacang hijau, dan kopi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.